Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Ya, selamat siang, Mbak Nurul Hidayati, yang dari kelas 1B, Prodi Bahasa Inggris, yang dari Universitas Hamzanwadi, mengenai kedatangan Tian ke sini, yang ada tugas dari dosen profesi kependidikan untuk interview ke kepala sekolah. Nah, sekarang yang terlebih dahulu yang menanyakan nama Bapak dulu. nama saya Jafar Hamdi. Jafar, Pakai F, Jafar Hamdi. Ya, Jafar Hamdi, perlu ya. ya, Oh, benarnya Pak. SAG MPDI. Terus Bapak, nama sekolah Bapak yang di sini? Madrasah Sanawiyah Mambaul Barokah Nahdlatul Wathon Borok. MTS Mambaul Ya. Mambaul Barokah Nahdlatul Wathon Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat. Desa Borok. Nah, Desa Borok Toyang. Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Biasa ya. Sebelum Tiang masuk ke materi, nih Bapak, Tiang menanyakan dulu sekolah Bapak ini udah berapa lama berjalan? Dari 2015 saya nikah, sehingga sekarang ini ada 2 kelas, ada kelas 7 dan 8. Berarti ini masih dalam proses Iya, gitu ya Pak ya? luar biasa, membutuhkan segala-gala. Semoga ada lebih Amin. maju. Ya. Baiklah, ini Tiang langsung masuk ke materi aja. Dia ngambil materi ini tentang berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama, sepengetahuan Bapak, apa saja permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan ini? Tentu sekali di sini karena kita nih awal berjuang, masalah dari pendidikan kita memiliki, tetapi dari sarana prasarana. Sarananya ya, itu sangat mendukung itu. Tapi di sini masih sangat. Nah, ini sarana ini kita buat dari swadaya masyarakat kok. Nah, dari pemerintah ya belum ada, dalam artian karena kita masih perdana. Jadi mudah-mudahan barangkali ini membutuhkan proses dulu. Jadi yang di sini masih dalam sarana prasarana yang masih sangat. Seperti ini yang adik saksikan langsung. Nah, yang selanjutnya ini dalam kualitas pendidikan itu apa saja sih yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dari yang seiring dengan era globalisasi dunia maya, maka produk saya di sini yang saya background adalah harus bisa berbahasa Inggris dengan mudah menghafal Al-Quran. Oh, jadi Bapak ambil yang misalnya yang Bapak maksud itu harus menguasai bahasa internasional sama bahasa Arab gitu. Iya. Kalau pendidikan sudah secara formalitas kita tidak persoalan, kita pakai kurikulum ada SD. Tapi kebutuhan masyarakat itu kan harus K13 harus sudah bisa berbahasa Inggris dan menghafal Al-Quran. Nah, di sini kan Bapak Bapak masih menggunakan KTP. KTP atau K13? K13. Oh, sudah jalan K13-nya. Sudah. Kalau K13 kan lebih karakter lebih. Ya, betul. Nah, yang selanjutnya ini mengenai dari budaya, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Apakah itu berpengaruh terhadap permasalahan pendidikan? Tentu sekali berpengaruh. Apalagi sini kan SDM-nya juga masih kurang. Budaya karakternya itu yang kita ubah. Di sini kan karakter yang kita ubah. Maka membutuhkan waktu puluhan tahun itu baru membekas. Dan namanya karakter itu kan tidak hal yang gampang. Kalau mengajar gampang, 2 kali 2 4 titik. Tapi kalau karakter itu butuh waktu. Saya targetkan 10 tahun. 10 tahun. Baru bisa membekas lah secara sumber daya manusia yang memadai.
kan tahu wilayah kita ini kan serba ya gitu. Ini mengenai yang selanjutnya, ada nggak usaha yang udah terlihat yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama di daerah terpencil gitu? Sementara ini kita sama pilihan, jadi kita pilih sama yang sekolah yang sudah diakui. Kita terus terang saja kan belum mandiri, masih filial kita. Jadi masih sangat Ya masih, nanti kalau sudah dianggap ya secara prosedural ya baru kita bisa. Jadi kita belum mandiri, masih kita pilihan. Jadi semua ini kita bergantung kepada sekolah. Kami pilihannya kami di SMA apa MTS Darul Furqon 50. Dari mana? Darul Furqon. Darul Furqon di mana itu? Mengikuru Gunung Raja. Lombok mana itu? Sama-sama Lombok Timur. Di situ kita pilih ya. Jadi anak-anak langsung itu masuk, langsung kita data ini-nya. Jadi kami secara administrasi, saya kepala sekolah, nanti kalau nanti sama dia yang seperti lihat kita yang ijazahnya. Karena belum bisa dilepas, kita belum mandiri. Ini kebanyakan kan kenyataannya kita lihat itu tenaga guru di daerah terpencil itu kan sangat kurang. Nah, di situ kebanyakan masyarakat yang sudah lulus SMA atau SMK itu diangkat sebagai tenaga apa namanya itu? Tenaga pendidikannya. Sedangkan guru itu harus mempunyai profesi pendidikan. Ya. Bagaimana Sesuai dengan tuntutan zaman, walaupun itu harus dipenuhi rata-rata S1 dan secara kita minta banyak yang guru profesional yang sudah sertifikasi. Karena kita langkah awal kita berjuang demi bangsa agama. Jadi itulah motivasi dia. Nah, walaupun SDM tapi dia mau karena kepercayaan diberikan semangat bagaimana bangsa Indonesia ini supaya SDM-nya memadai daripada daerah lain. Jadi itu yang termotivasi. Ada pimpinan syarif ini dari pemerintah ya. Barangkali kalau kita dilihat kinerja baik, realitas kita mungkin itulah. Dan untuk sementara ini tidak ada itu. Sukarela, sungguh-sungguh. Hanya yang Allah saja yang tahu. Ini sudah wujudnya. Tapi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar di sini. Ya mudah-mudahan mungkin doa kita bersama. Doa yang dia lihat doakan kita. Ini dengan seperti yang Bapak bilang tadi mengenai globalisasi, dunia maya dan sebagainya itu bagaimana di sekolah Bapak ini sudah sangat berkembang dan apakah Bapak melakukan penyaringan dalam hal itu untuk siswa Bapak di sini? Nah kami mengadakan ekstrakurikuler privat. Bahasa Inggris itu saya privat. Mulai dari anak kelas 6 SD dan memang yang sekolah di sini saya terima secara formal dan non formal. Yang saya tekankan sekolah di sini. Di luar juga ada yang putus sekolah, saya tanggung juga untuk mengikuti menimba ini itu. Itu dalam ekstrakurikulernya itu. Jadi surinya ini. Jadi tapi dalam seperti yang kebanyakan sekarang dikenal itu kayak Facebook itu apakah sudah terlihat di siswa Bapak lebih masuk cenderung ke sana gitu? Nah, untuk sementara enggak ada lah, saja. Soalnya zaman sekarang itu ya Pak, kalau era globalisasi ini kalau tidak bisa kita manfaatkan secara baik itu ya insya Allah jerumusnya ke sana. Tidak ada. Sesuai dengan daerah lingkungannya. Jadi panorama alam tentang cuma dengar tapi terlibat. Jadi kemampuan. Nah, ini kan peran Bapak di sini sebagai pemimpin di sekolah ini. Seandainya Bapak berperan sebagai seorang guru, bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang datang ke sekolah tapi untuk ngomong di kelas itu dia sangat minim, dia hanya datang duduk diam dan cuma untuk cuma untuk mengisi list chapter. Itu ada memang metode kita. Jadi anak itu kita
berikan spesial dalam arti kita berikan ke teman. Nah, jadi teman-temannya tahu, jadi sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita bina, tapi tetap mengikuti temannya itu. Artinya kita perlakukan khusus buat dia. Tapi sebelum kita perlakukan itu, kita sampaikan sama teman supaya tidak ada iri. Maksud Bapak tidak ada Saya artinya nanti karena ukuran ibunya kan itu duduk ya. Jadi temannya anggap biasa lah. Arti tidak itu, cuman dia dalam dunia diskusinya jalan baik. Nah, jadi sama guru-gurunya juga kita sampaikan. Karena anak itu ada yang sedang, tinggi, rendah. Nah, itu kita verifikasi. Oh, ini anak ini. Nah, itulah kita sampaikan sama dengan guru. Nah, tentu sekali nanti kan beda-beda. Sebenarnya itu Bapak beri rancangan langsung. Itu jadi lebih khusus dia binaannya. Tapi di sini untuk siswa yang seperti itu bagaimana? Lumayan banyak atau minim? Tidak banyak. Karena ada dari SD itu juga tidak sama SD itu. Iya. Nah, kadang-kadang ya bacanya ya jatuh bangun kan. Tapi kita bagaimana bangsa ini karena berkewajiban. Iya, karena apalagi sangat masih dalam pendidikan minim ya perlu persiapan yang sangat. Jadi pembinaan yang betul-betul ekstra. Makanya kita tidak mengajar juga. Artinya kita bina juga. Tapi kita memberikan pembelajaran, kita bina. Karena sore itu juga kita libatkan. Tadi yang mengenai ekstrakurikuler itu yang dalam bentuk ada mengajinya juga kan? Ada dibagi, ada yang menghafal, ada juga yang perintahkan. Nah, ini yang selanjutnya yang cenderung masih masalah di sekolah Bapak ini yang menurut Bapak sangat besar di sekolah Bapak ini apa? Masalah pendidikan. Di sini memang ya rupanya lingkungan lah. Lingkungan. Karena lingkungan itu menentukan itu. Karena rata-rata orang tuanya, kalau petani yang punya ilmu, kan rata-rata orang tuanya tidak tuntas SD. Kalaupun tuntas SD itu sama-sama saja. Iya, jadi karena bagaimanapun kita kan masih akan bertepuk sebelah. Memang guru berapa sih waktu saya paling-paling 5-6 jam. Setelah itu kan lepas ya. Iya, kan itu sudah keluar sekolah. Maka itulah latar belakang saya mendirikan sekolah ini. Siapa lagi kalau tidak mulai dari sini. Sehingga nanti merubah karakter ini tentu orang bisa itu karena kebiasaannya. Maka saya buatlah lembaga ini. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan bangsa agar anak-anak ini mempunyai SDM-nya seperti daerah lain lah. Ya, biar lebih bisa mengejar. Yang perlu jadi catatan anak ini jauh juga sekolahnya. Berhenti macam-macam jauh. Maka saya lebih dekat lah. Berarti dari segi material. Seperti yang saya lihat di sini ini sangat lumayan renggang dari. Oh iya, kan sawah ya. Masih dari segi medan juga kan masih belum ada raba. Nah, mengenai masalah itu bagaimana cara Bapak menanggulanginya sementara ini? Cara perjalanan yang Bapak bilang masih dalam perjuangan atau tahap-tahap untuk lebih baik ke depan. Nah, senantiasa kita tekan ya orang yang sukses itu karena harus mengikuti proses dalam bentuk ya rajin. Ya datang sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Walaupun dalam bentuk ya sesuai dengan kemampuannya. Terus mengenai guru yang tenaga pendidik yang masuk di sini kan kebanyakan orang itu kan yang dia itu pintar tapi belum tentu kreatif kan. Nah, bagaimana cara Bapak menyaring tenaga pendidikan untuk mengajar di sekolah ini? Kita kadang-kadang adakan workshop, tetapi sementara ini kan banyak guru yang sertifikasi, itu teman seleting kita sampaikan. Saya berjuang bantu saya, jadi dia datang.
Dan tahap ke depan juga, nah, guru yang memang tidak memadai profesionalnya, kami adakan workshop lah dari guru-guru yang sudah senior. Kita kumpulkan itu sekadar perangkat apa itu. Kadang-kadang kita habis dari mahasiswa tidak semua perangkat itu dimiliki atau dimengerti. Maka yang paham atau bisa saja suatu saat sama pengawas kita undang, kita dibahas itu bagaimana guru yang profesional dan yang punya perangkat itu. Terus ini yang pertanyaan saya 10 ini alhamdulillah ya Bapak udah menjawabnya. Nah, saya cuma ingin bertanya masalah sekolah Bapak. Di sini tenaga pendidik Bapak berapa? Ini ada terserah ini banyak ya. Ada sampai 25 ini. 25 ya. Nah, ini memang bicara dunia pendidikan ini ada dengan kurikulumnya. 17 ada 18. Ini ada deh. Ini ada yang sudah ada yang sudah sertifikasi juga. Karena kita ini dia ada tapi lain tingkatnya. Ada yang sertifikasi, tapi bukan di sini tingkat. Karena ini adalah perjuangan. Tingkat semuanya seperti ini. Mudah-mudahan setelah kelas 3 kita masih berkoordinasi sama Pokjawa. Segera diberikanlah rekomendasi atau izin karena tapi kita dilihat dulu di lagi. Ruang kelas Bapak di sini berapa? Untuk sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hanya itu yang ruang kelas. Yang 3 kelas kita pakai sekarang. 3 kelas. Yang sudah strukturnya ada 8. Tinggal 40%. Ini kan di atas kita pakai spandek aja. Sehingga ini yang di depan ini Bapak ini masih dalam sekarang ini lagi tahap atau dia masih di pending gitu? Di pending gara-gara ya dana. Dana. Gara-gara dana. Sekarang ada dana jadi sudah. Makanya awal saya bilang banyak hal yang kita pikirkan, terutama bagaimana membangun PC. Iya. Terus bagaimana kualitasnya, ya semua pokoknya tidak habis saya uraikan, tapi yang poin-poin saja sesuai adik dia. Kami doakan semoga sekolah Bapak ke depannya lebih baik, lebih maju, dan mengajar sekolah-sekolah yang udah di atas. Ya udah. Terima kasih banyak kalau gitu Bapak atas waktunya. Ini saya mengganggu ya. Saya juga maaf kalau ada penyampaian kurang pas ya. Ya, ini juga sebenarnya sangat berterima kasih gitu saya diterima di sini. Semoga silaturahmi nanti ini membawa barokah. Insya Allah nanti di video-nya yang anterin satu. Bapak kalau bisa Bapak terima ya. Iya. Minggu depan maksudnya.